Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan membunuh mantan istrinya dengan sadis. Pelaku cemburu, korban kini dekat dengan orang lain. Marsidin, pria 41 tahun ini digelandang ke Polres Sopeng, Sulawesi Selatan usai membunuh Umi Kasum, mantan istrinya. Pembunuhan ini terjadi di rumah korban di Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Sopeng. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega membunuh mantan pasangan hidupnya itu lantaran cemburu melihat korban pergi bersama pria lain. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban dan kemudian menikam korban yang sedang tidur pulas bersama anaknya hingga belasan kali yang membuat korban tewas seketika. Pelaku melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penusukan di bagian tubuh lainnya sebanyak 19 kali. Motif pelaku sendiri, Pak? Motif pelaku kami sementara simpulkan bahwa pelaku motifnya adalah kecemburuan terhadap mantan istrinya atau korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Sopeng. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Untuk mengetahui perkembangan terkait peristiwa ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Sopeng AKB Santiaji Kartasasmita. Selamat siang Pak Aji. Selamat siang Mas Wilson dan Mbak Deta. Baik Pak Aji, bisa diceritakan sebenarnya seperti apa kronologi dari pembunuhan ini Pak? Baik, kami akan coba sampaikan bahwa sebenarnya antara pelaku dengan korban ini adalah mantan suami istri yang sudah bercerai kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan selama 2 tahun memang kedua pasangan ini memang masih sering berhubungan. Pelaku masih sering datang ke rumah korban untuk menengok anaknya. Demikian Mas Susan, jadi memang mereka masih intens berhubungan dan suatu hari mereka datang ke rumah dan menemukan istrinya tidak ada di rumah. Baik. Sehingga pada saat itu korban mengetahui bahwa mantan istri itu sedang menemui seseorang di wilayah Kabupaten Sopeng. Disitulah timbul rasa cemburu dan timbul niat untuk menghabisi nyawa korban. Baik. Berarti jika kita melihat sedikit ke belakang bahwa hubungan dari pelaku dengan korban ini sebenarnya baik-baik saja sebelum akhirnya pelaku ini cemburu ya Pak? Iya, dari hasil keterangan yang kami dapat memang korban atau dengan pelaku juga tidak pernah ada permasalahan yang serius, apalagi tidak ada pernah laporan tindakan kekerasan atau KDRT terhadap korban selama menikah. Memang mungkin pelaku masa menikahnya memang memiliki kebiasaan yang kurang baik, sering bermabuk-mabukan dan sering berjudi yang membuat alasan korban waktu itu meminta cerai. Namun untuk kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah terjadi selama ini. Baik, nah menurut pengakuan tersangka ini istrinya sudah berapa lama Pak menjalin hubungan dengan pria lain? Iya, jadi pelaku pun memang belum mengetahui sudah berapa lama, tapi pada saat sebelum kejadian itu memang pelaku sempat menanyakan kepada korban keberadaannya di mana, dan korban menyatakan kami sedang yang bersangkutan sedang menemui seseorang di suatu tempat. Baik. Sehingga secara spontan memang pelaku emosi dan timbul niat untuk habisi nyawa korban. Baik, Pak Aji, pada saat pelaku ini mengakhiri nyawa dari korban, ini dikabarkan juga pada saat ada anak di sampingnya sedang tertidur. Bagaimana kondisi psikologis dari anak tersebut dan apa ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku? Iya, betul sekali. Memang karena korban sempat mengambil senjata tajam di rumahnya yang cukup jauh jaraknya. Kemudian pelaku menunggu korban sampai betul-betul tertidur di rumahnya. Setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui memanjat tembok rumah panggung dan melihat korban berada di tempat tidur yang sedang
tidur berdampingan dengan 2 orang anaknya, sehingga pelaku memastikan posisi korban baru melakukan penusukan. Nah, secara psikologis memang yang pasti karena anak korban melihat langsung setelah kejadian, bahkan anak korban melihat pelaku pada saat keluar meninggalkan kamar, sehingga kami akan lakukan untuk antisipasi adanya timbulnya trauma oleh anak korban untuk dibawa ke psikiater. Hukuman untuk pelaku, Pak? Kami jerat dengan Undang-Undang KUHP 340, yaitu pembunuhan berencana, subsidi 338 KUHP. Baik, terima kasih Pak Ancaman Santiaji. 20 tahun. Terima kasih Pak Santiaji atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Pak. Baik, terima kasih.